Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Bandi Humor. Oke, video kali ini saya akan membuat konten tentang Banten gitu ya, daerah saya sendiri gitu. Ini bukan cerita sejarah ya, tapi kayaknya bagus gitu ya untuk di publik ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, Banten itu adalah salah satu provinsi paling barat yang ada di Pulau Jawa ya. Jadi Banten itu dulunya itu ikut provinsi Jawa Barat. Nah, pada tahun 2000-an Banten memisahkan diri dari Jawa Barat gitu. Oke. Namun saya di sini tidak membahas panjang lebar karena saya hanya ingin sharing aja tentang makanan ya, tentang makanan karena saya itu cinta makanan juga ya gitu, karena makanan itu sebagai konsumsi sehari-hari gitu ya. Oke, di sini saya akan sharing pada kalian tentang apa aja sih makanan khas di Banten itu. Simak videonya setelah ini. Oke, nah kita lanjut lagi. Banten mempunyai beberapa makanan khasnya gitu ya. Ataupun ada yang kolaborasi sedikit gitu dengan daerah-daerah lain juga ada gitu. Oke, kita bahas ya. Satu ini adalah makanan dari Banten, yaitu sambal burok. Bagi kalian yang belum tahu sambal burok, dan saya juga maksudnya kayak namanya asing gitu ya, kayak asing banget gitu. Cuman kalau untuk di sini tuh untuk makanannya kayaknya saya sering banget gitu makan ya. Nah, saya jelasin dulu. Sambal burok adalah makanan hidangan pedas khas Banten. Telah mencuri perhatian bagi pencinta kuliner Banten. Kelezatan dan keunikan rasa sambal ini telah membuatnya menjadi salah satu sajian favorit yang patut dicoba bagi para pencinta makanan pedas. Nah, buat kalian yang suka pedas boleh nih ya, kalau datang ke Banten boleh dicoba gitu. Saya juga pengen gitu kan, pengen ngerasain gitu. Kalau mungkin bagi teman-teman yang ada di Banten, kalau ada restorannya kasih tahu ya, ataupun warung-warung makannya gitu lah. Oke, kita lanjut. Sambal burok merupakan simbol keaslian dan tradisi kuliner khas Banten. Bukan hanya sekedar hidangan pedas, sambal burok merupakan bagian dari identitas kuliner Banten yang kaya akan kulinernya. Penggunaan bahan-bahan segar dan bumbu tradisional menciptakan rasa autentik yang tak bisa disamai oleh sambal dari daerah lain. Jadi ini bahannya kayak ada melinjo ya, melinjo. Jadi kulit melinjo yang sudah matang gitu, yang sudah merah gitu. Terus di sini juga ada ikan teri, ada juga apa ini kayak pete gitu ya, digabungin. Jadi ya mantep banget. Boleh dicoba kalau kalian datang ke Banten.
Yang kedua itu ada ketan bintul. Oke. Ketan bintul. Penganan yang satu ini merupakan salah satu menu berbuka puasa di Banten. Penganan itu jadi panganan apa atau makanan gitu ya. Jadi ada bahasa Jawanya ini. Konon, hidangan ini sudah ada sejak abad ke-16. Sebab memang ketan bintul ini adalah salah satu makanan takjil favorit dari Sultan Banten. Jadi Banten itu salah satu daerah kesultanan juga gitu ya. Namanya Sultan Maulana Hasanuddin. Ketan bintul bentuknya berupa ketan putih yang dicampur dengan serundeng dan kemudian dikukus bersama santan dan juga rempah-rempah. Rasanya yang gurih juga cocok jika disantap bersama kuah ataupun daging empal sebagai pengganti nasi. Nah, mendengar kata-kata empal begini, saya ingat Cirebon jadinya. Ya, karena memang kisahnya juga mendekati. Gitu. Kita disibukkan, saya ngebahas makanan ya di sini, kita jangan dulu bahas sejarah karena saya belum mampu, ya. Oke, yang ketiga ini sayur besan. Oke. Sesuai namanya, sajian yang satu ini memiliki arti sayur yang dimasak dan diberikan saat terjadi prosesi lamaran atau nikahan. Diberikan dari pihak keluarga kepada besannya. Oh, berarti sayur besan itu ya. Jadi kayak di acara pernikahan juga bisa gitu ya. Karena namanya sayur besan. Tak hanya di Banten, dalam budaya Betawi juga dikenal sajian yang sama. Oh, berarti nggak ini banget ya, maksudnya kayak karena di Banten juga kan ada Betawi juga ya. Tuh, jadi mungkin dimasukkan lah gitu ke dalam ciri khas Banten. Hidangan ini cukup unik sebab bahannya kini sudah jarang ditemukan di sekitar kita. Oh, langka sekali barangnya ya. Yakni tebu telur atau terubuk yang dimasak dengan menggunakan bumbu kunyit. Jadi, warna sayurnya kuning. Pelengkapnya bisa berupa daging sapi, soun atau bihun, kentang, dan juga petai. Petai itu kayak pete ya, pete. Sesekali kamu juga bisa menemukan sayur besan yang ditambahkan ebi atau udang kering, atau ubi apa ebi itu, ubi kayaknya mah. Buncis, labu siam, dan juga wortel. Nah, itu yang ketiga ya. Yang keempat ada apa ini? Angen lada. Wih, angen lada ya. Sesuai namanya, sajian makanan ini memiliki arti sayur pedas dan ya, cita rasanya memang pedas. Isinya berupa sayur-sayuran dan juga daging jeroan sapi. Entah itu jantung, babat, usus, hati, limpa, atau yang lainnya. Sementara bumbunya adalah daun walang yang memiliki aroma menyengat, kencur, bawang merah, kemiri, terasi, dan lain-lain. Daun walang apa kayak daun apa ya? Lupa, ntar ya. Jika dilihat tampilannya, sajian ini mirip dengan gulai. Saat perayaan-perayaan besar, hidangan ini banyak disajikan. Karena populernya sajian ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menetapkan angen lada sebagai warisan budaya tak benda masyarakat Banten di tahun 2016. Oh, jadi sudah masuk ke dalam apa ya? Sudah masuk ke dalam warisan budaya Indonesia juga gitu ya. Oke, kita lanjut yang kelima.
Yang kelima ini ada gerem asem. Makanan yang satu ini merupakan olahan daging bebek atau ayam. Bumbu tambahan lainnya berupa cengek atau cabai rawit, bawang merah, garam, asem campaluk, gula merah, dan juga daun salam serta serai. Untuk kamu yang doyan makanan pedas, gerem asem wajib dicoba saat datang ke Banten. Oke. Cita rasanya yang asam dan pedas cocok dimakan untuk makan siang bersama dengan nasi panas. Wih, mantep nih. Mantep nih. Harus dicoba. Oke, kita lanjut yang keenam. Yang keenam itu rabeg. Makanan yang satu ini konon terinspirasi dari makanan khas Arab. Bisa dilihat dari namanya yang diambil dari nama kota yang disinggahi Sultan Banten, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Saat mencapai Mekah ketika dalam perjalanan ibadah haji, yakni kota Rabil. Oke, Rabil. Pakai H, Rabil. Rabig sendiri bentuknya seperti semur atau tengkleng. Tengkleng itu kayak kayak daging-daging gitulah. Oh iya benar. Terbuat dari daging sapi atau daging kambing yang bumbunya antara lain bawang merah, bawang putih, lada, biji pala, kayu manis, jahe, lengkuas, dan juga kecap yang diberi kuah. Luar biasa. Oke, kita lanjut yang keberapa nih? Yang ketujuh ya. Ketujuh. Ini adalah kue pasung. Oke. Mungkin di kalian juga ada, cuman namanya mungkin beda ya. Kalau di Banten itu namanya kue pasung. Kudapan yang satu ini bisa ditemukan tak hanya di Banten, tuh kan, gimana nih? Di tanah Sunda lain dan juga di Jawa bisa kamu temukan sebab memang makanan ini merupakan perpaduan keduanya. Oh, berarti di Jawa juga ada. Daerah Jawa itu Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin ya, Jawa Barat gitu. Makanan khas Jawa dan juga makanan khas Sunda. Rasanya manis dan legit. Oh, mantap. Di Bali ada juga yang namanya kue pasung. Akan tetapi di sana kue pasung diselimuti daun bambu. Sedangkan kue pasung dari Banten menggunakan daun pisang. Oh, bedanya cara penyajiannya aja ya. Kalau di Banten pakai daun pisang, dan ini perbedaan kalau di Bali pakai daun bambu. Oke. Yang bentuknya dibuat seperti corong es krim. Jadi pas saya sebelum kenal es krim cornetto, saya sudah makan duluan. Bentuknya ya, bentuknya kayak es krim, mungkin kayak cornetto gitulah ya, kayak gitu. Nanti kalian lihat gambar aja di sini. Kue pasung Banten ada dua jenis nih, ada dua jenis, yakni jenis yang terbuat dari santan, tepung sagu yang dicampur gula aren, dan juga jenis kue pasung yang terbuat dari tepung beras yang dicampur irisan kelapa dan nangka. Itu ya, ada dua jenis. Oke, kita lanjut lagi yang ke-8, sate bandeng. Oke, olahan ikan bandeng pada umumnya disajikan dalam bentuk yang masih utuh. Bentuk ikannya masih terlihat, entah itu bandeng presto, pindang bandeng, goreng ikan bandeng, ataupun sup ikan bandeng.
Nah, di Banten, olahan ikan bandeng ini berbeda. Bandeng disajikan dalam bentuk sate bandeng. Oh, sate bandeng ya. Ini kayaknya satenya pakai serai apa ya? Pakai serai kayaknya. Ininya tusukannya gitu. Jangan bayangkan bentuk sate bandeng ini seperti sate ayam, sate sapi, sate kambing, atau sate-sate lain pada umumnya. Sate ikan bandeng bentuknya merupakan daging ikan bandeng yang dipisahkan. Setelah diberi bumbu bawang merah, garam, gula merah, ketumbar, dan santan. Kemudian dikepal dan dilapis kulit bandeng yang ditempelkan di batang bambu. Oh, bambu ternyata. Barulah kemudian dibakar. Pengolahan ikan bandeng dengan menghilangkan durinya dan kemudian dikepal dibumbui maksudnya. Serta dibungkus kulit bandeng ini sudah dilakukan sejak lama, yakni sejak zaman Kerajaan Banten Girang di abad ke-16 oleh juru masak kerajaan. Oke. Nah, buat kalian yang belum tahu, itulah beberapa makanan khas dari Banten. Jadi, kalau kalian main ke Banten, jangan lupa berkuliner di Banten, makanan khas Banten. Terus juga main ke keraton-keratonnya gitu ya. Ada keraton Surosoan, terus ada juga di Banten Lama, terus kayak Menara Banten juga ada gitu. Oke, begitu saja saya buat video untuk hari ini. Jadi ya karena belum tahu banyak banget ya, saya juga walaupun saya asli dari Banten tapi belum tahu banyak banget gitu, karena dulunya kurang belajar sayanya ya. Jadi beginilah gitu. Oke, terima kasih. Sekian video kali ini. Sampai jumpa. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.